Shalom, selamat hari Minggu, selamat tahun baru bagi kita semua. Hari ini kita berada di hari dan tahun yang baru, tahun 2022. Kita meyakini bahwa pergantian tahun ini adalah bukti kasih karunia Tuhan bagi kita semua, orang pun seluruh ciptaannya. Mari bersyukur dan memuji kemuliaan Tuhan. Kita menikmati ibadah ini dalam tuntunan tema Teguhlah dalam perjalananmu. Mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Terang Matahari. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat tahun baru, kasih Tuhan merindukan. Selamat tahun baru, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, oleh tuntunan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Selamat tahun baru, Tuhan menyertaimu juga. Dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun yang telah kita lewati, tentu ada banyak perbuatan yang menyedihkan Tuhan yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan merindukan agar kita hidup setia
pada kehendak-Nya. Namun seringkali sikap hidup kita tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu mari kita mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. orang tua dan bertengkar dengan teman-teman kami. Berlilah kami di tahun baru ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami sebagai orang tua sering melupakan tanggung jawab kami mendampingi anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya karena kesibukan dan berbagai alasan lainnya. Baharuilah kami di tahun baru ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 11. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Agar kita terus berjalan sesuai dengan maksud dan petunjuk Tuhan, maka dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Mari kita bermazmur dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusuh, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kita akan membaca dan menghayati firman Tuhan dari beberapa bagian yang sudah disediakan. Yang pertama dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15, sekaligus menjadi bahan utama renungan kita pada ibadah tahun baru ini. Dan pembacaan yang kedua dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Dan pembacaan dari Injil menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Di tahun yang baru ini ya Tuhan, tahun anugerah-Mu, kami umat-Mu datang dengan penuh sukacita, menaikkan pujian dan ungkapan syukur kami kepadamu, mengingat kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sudah kami alami dalam perjalanan hidup kami sepanjang tahun
yang telah kami lewati tahun 2021. Kalau bukan anugerah dan pertolongan Tuhan, tak mungkin kami boleh menginjakkan kaki kami di tahun yang baru ini, tahun 2022. Kami sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa Tuhanlah yang berkenan atas kami semua, sehingga kami boleh melewati tahun yang lama dan boleh menginjakkan kaki kami di tahun yang baru ini, tahun 2022. Besar harapan kami ya Tuhan, bahwa di tahun yang baru ini Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kami, menuntun dan membimbing kami untuk menjalani kehidupan kami menurut kasih dan kehendak-Mu. Dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa semua ini bisa dan boleh terjadi bila Tuhan ada mendampingi dan menuntun kami. Dan kami percaya firman-Mu itulah yang akan mendampingi kami di dalam menjalani kehidupan sepanjang tahun yang baru ini, dengan satu kepastian bahwa bila Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan kami dan firman-Mu terus menuntun kami, maka apapun yang ada di depan kami, semuanya dapat kami lewati dalam penyertaan Tuhan. Saatnya firman-Mu kami akan baca dan akan memperlengkapi kami untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Ya Roh Kudus, bimbing kami semua agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, benar dan tepat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk mengaduk, membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka.
dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari kitab Injil Wahyu, pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 8, yang di bawah judul Langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah bunyi firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan, atau tetap tangis, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah menjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bacaan kita dari Injil menurut Matius pasal 25 ayat 31
hingga ayatnya yang ke-46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minuman? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Kurre sumanga Tuhan.
Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Hari ini kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah mengantar kita menjalani tahun 2021 dengan berbagai dinamika kehidupan, khususnya dalam menjalani masa-masa pandemi COVID-19 di tahun yang lalu yang sangat berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan. Belum lagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dengan pergumulan lain akibat bencana yang terjadi di sana-sini di beberapa tempat. Gejolak sosial dan pergumulan lainnya. Namun demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara, atas doa dan harapan kita, Tuhan berkenan menghantar kita tiba di awal tahun yang baru ini, tahun 2022. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, menarik memperhatikan syair lagu dari Kidung Jemaat 30 yang syairnya berbunyi demikian. Angin ribut menyerang, menggertakkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat tolonglah dan pandukan bidukku hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat tolonglah dan pandukan bidukku hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, syair lagu ini menggambarkan kepada kita bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini bagaikan mengarungi samudera. Badai dan gelombang sangat kuat menghantam dan membuat kita bisa panik dan diliputi dengan kekhawatiran. Nah, menghadapi keadaan demikian, kita diingatkan dengan teguran Yesus dalam Injil Matius pasal 8 ayat 26. Di situ Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Saudara-saudara, masalah pasti akan ada. Tetapi sebagai pengikut Yesus, kita harus percaya bahwa Yesus akan mampu mengatasi semuanya. Karena itu, kesadaran kita akan keterbatasan kita sebagai umat manusia itu sangatlah penting. Karena itu akan membawa kita kepada kesadaran bahwa kita tidak dapat menentukan arah dan tujuan hidup kita menurut kemauan dan kehendak kita sendiri. Kesadaran tentang segala sesuatu ada waktunya. Itu menjadi
peringatan bagi kita bahwa perputaran waktu, pergantian masa, dan segala dinamika kehidupan yang dialami itu adalah kenyataan yang tidak mungkin kita ubah. Itu adalah kenyataan yang tidak mungkin kita hentikan. Waktu sepenuhnya ada di dalam kendali Tuhan. Karena itu pegangan kita di dalam menjalani waktu kehidupan ini hanya bersandar pada Sang Halik, yaitu pada Tuhan saja. Dialah yang mengatur segala masa. Ada sebuah lagu yang cukup populer ketika peristiwa fenomenal di Meko. Barangkali Bapak Ibu ingat lagu itu dengan syair Allah kuasa melakukan segala perkara. Mari kita sama-sama nyanyikan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia. Aku segala masa, Allah ku maha kuasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, lagu ini mengingatkan kita semua bahwa Allah sebagai pencipta, sebagai Sang Halik, Dia berkuasa atas segala masa. Dan Ia dapat melakukan segala perkara, apa saja. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, pegangan kita dalam menjalani hidup ini, khususnya di tahun yang baru, tahun 2022 ke depan, hanya pada Tuhan saja. Kita patut menyadari bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan yang membutuhkan perjuangan dari kita. Dan sebagai orang yang percaya, arah perjalanan kita jelas adalah menuju ke Yerusalem baru. Dan setiap waktu adalah kesempatan. Tetapi bukan tidak mungkin kita salah arah. Bahkan bisa saja kita kehilangan arah ketika kita tidak setia mengikuti arah yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Banyak hal yang dapat membuat kita salah arah dan kehilangan arah. Dunia akan selalu menawarkan berbagai pilihan arah yang diikuti dengan janji-janji kenikmatan, termasuk yang dibungkus dengan berbagai alasan-alasan bernuansa keagamaan, seperti yang kita lihat. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, sangat penting kita memahami dengan benar ajaran iman kita, yaitu ajaran
iman Kristen yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, teguhlah dalam perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Dan tentu kita akan mengalami kelelahan. Dalam perjalanan kita akan menjumpai banyak persimpangan. Dan mungkin di persimpangan itu kita akan melihat petunjuk arah. Tetapi mungkin juga akan kita jumpai persimpangan yang tanpa ada petunjuk arah. Ingat Bapak, Ibu, saudara-saudara, entah ada petunjuk atau tidak, kita sebagai orang percaya sudah punya petunjuk, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita kemana arah kita melangkah. Jika kita salah arah, maka kita akan tersesat. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika seandainya kita sudah salah arah, maka segeralah kembali ke arah yang benar, kembali ke jalan yang benar. Karena semakin jauh kita jalan ke arah yang salah, maka kita akan makin sulit untuk menemukan arah yang benar. Kita akan sulit menemukan jalan yang benar. Teruslah berjalan, karena perjalanan kita makin jauh. Dan mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sekarang ini sudah lelah. Tetapi jangan kita berputus harap. Yesaya 57 ayat 10 mengatakan, oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2022 ini, kita harus tetap teguh dalam perjalanan kita ke depan dengan satu pengharapan, bahwa perjalanan kita di tahun yang baru, tahun 2022 ini, ada satu pribadi yang akan menemani kita. Ada satu pribadi yang akan terus berjalan dengan kita, mendampingi kita di dalam menjalani seluruh seluk-beluk kehidupan kita sepanjang tahun yang baru ini. Tahun 2022 yang kita akan hadapi ke depan ini adalah tahun yang masih misteri bagi kita. Saya, Bapak, Ibu, kita semua belum tahu apapun yang ada di depan kita, apapun yang akan terjadi di hadapan kita. Tetapi kita akan terus berjalan teguh dalam perjalanan kita,
dalam suatu kepastian bahwa apapun yang ada di depan kita, walaupun bumi ini goncang, kita tetap percaya bahwa ada satu pribadi yang akan menemani kita. Dia adalah kawan kita yang sejati bagi kita, orang-orang yang lemah. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang baru saja kita rayakan kelahirannya, yang mengingatkan kita betapa Tuhan tidak membiarkan kita untuk berjalan dan mengarungi kehidupan di dalam dunia yang panah ini secara sendiri. Ia mau menemani kita, Ia mau mendampingi kita sampai ke tempat tujuan kita. Ingat, tujuan kita seperti di awal khotbah tadi adalah ke Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah kota Allah, tempat di mana Allah bersemayam, melaksanakan titahnya bagi semua yang dijadikannya. Karena itu, mari kita letakkan seluruh pengharapan kita kepada Sang Penuntun kita, yaitu Tuhan Yesus, yang kita akui dan kita imani sebagai Allah dan Tuhan kita. Teguhlah berjalan dalam perjalananmu ke depan. Tuhan akan selalu ada bersamamu. Terpujilah nama Tuhan, dan selamat tahun baru untuk kita semua. Amin. Mari kita sejenak masuk di dalam ruang saat teduh. Kita menghayati perjalanan hidup kita dari hari ke hari, khususnya sepanjang tahun yang telah kita lewati. Ada suka, tetapi ada juga duka yang kita alami di sana. Tetapi sebagai anak-anak Allah, kita percaya bahwa kalau kita boleh ada di tahun yang baru ini, itu bukan karena kuat kita, itu juga bukan karena kemampuan kita, tetapi semua karena anugerah. Tuhan mengasihi saya dan mengasihi saudara-saudara, dan karena itu perbuatan baik yang telah Ia lakukan kepada kita patut kita syukuri dengan memperlihatkan sikap yang baik, perbuatan yang benar, khususnya di dalam melangkah menjalani kehidupan kita di tahun yang baru, tahun karunia Tuhan 2022. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam akta pengakuan iman menurut pengakuan iman Gereja Toraja. Jemaat berdiri. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan di dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, Dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Mari bangkitlah Gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus. Tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia, dan Dia selalu memuji Tuhanmu serta kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Sebelum persembahan syukur, dipersilakan paduan suara dari sektor Walang Bypass. Disilakan.
Sidang jemaat Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk menyerahkan tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita diiringi oleh firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita angkat pujian, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami patut naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena kasih Tuhan sungguh amat luar biasa yang kami alami dalam setiap perjalanan hidup kami. Terlebih khusus ya Tuhan, untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah mungkinkan bagi kami untuk melangkahkan kaki kami masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2022. Besar harapan kami ya Tuhan, bahwa di tahun yang baru ini, tahun yang masih penuh dengan misteri bagi kami akan tetap dan terus berjalan dalam bimbingan dan tuntunan serta kawalan Tuhan sendiri. Karena itu kami bersyukur hari ini boleh lagi diperlengkapi dengan firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa Tuhanlah yang menentukan dan menetapkan segala sesuatunya dari masa ke masa. Dan karena itu, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan ini akan terus menguatkan dan meneguhkan kami di dalam menjalani dan mengarungi kehidupan kami di dunia untuk menuju ke Yerusalem yang baru. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh perjuangan yang kami akan lakukan ke depan, melalui tugas dan kerja kami, baik di kantor, di perusahaan, di tempat dimanapun kami berkarya, dan juga dalam perjuangan pendidikan bagi anak-anak kami, baik yang ada di dalam maupun yang menuntut ilmu di luar negeri. Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, hikmat kepada kami semua, agar waktu yang Tuhan karuniakan, tahun yang baru yang Tuhan karuniakan, kami betul-betul dapat maknai dan jalani dalam hubungan dan relasi yang baik terhadap sesama kami pun kepada Tuhan secara khusus. Bapa di dalam surga, walau ada banyak tantangan seperti tantangan yang sudah kami alami di masa yang lalu, tetapi itu tidak akan menciutkan iman dan pengharapan kami untuk terus menjalani kehidupan di tahun yang baru dalam satu kepastian bahwa Tuhan akan tetap dan terus menjaga kami semua. Mampukan kami semua untuk tampil melakukan peran-peran kami masing-masing dengan baik kami sebagai
orang tua, sebagai ayah dari anak-anak kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Biarlah kami semua dapat melakukan peran-peran kami dengan baik, demi untuk keutuhan dan kesejahteraan baik di dalam keluarga kami masing-masing maupun dalam hubungan dan relasi kami dengan masyarakat yang lebih luas. Bapa di sorga, dalam sukacita menikmati tahun yang baru ini, ada sejumlah saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, sebagaimana yang tertera di dalam buku Warta Jemaat, yang saat ini sedang dalam kondisi kelemahan tubuh, baik yang sedang berbaring di rumah dengan perawatan, maupun saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit. Terlebih khusus bagi hambamu, Ibu Pendeta Yulia Tangalayu, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Semua kami serahkan ke dalam tangan, walaupun mesti mereka harus bersuka cita, tetapi karena keadaan membuat mereka harus menjalani tahun yang baru apa adanya. Tetapi kami percaya itu tidak akan menghilangkan semangat dan pengharapan mereka untuk tetap menaruh harap kepada Tuhan. Dan kami terus bersyukur bersama dengan sejumlah saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, yang Tuhan tambahkan usia masing-masing 1 tahun lagi, baik sepanjang pekan ini maupun pekan yang akan datang. Semua kami syukuri. Dan juga berkat-berkat lain dalam keluarga kami maupun dalam usaha-usaha kami dan kerja kami. Keberhasilan-keberhasilan, terutama sukacita karena terjadi damai sejahtera di dalam diri kami pribadi, dalam relasi dan hubungan kami secara khusus dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Bapa di sorga, kami sebagai masyarakat Indonesia, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan kepada bangsa kami persatuan dan kesatuan, kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami mohon Tuhan jangan membawa bangsa kami ke dalam berbagai pencobaan, tetapi lepaskanlah Indonesia dari pandemi COVID-19, dari rancangan jahat negara lain yang tidak ingin Indonesia menjadi negara maju, serta dari kelompok-kelompok intoleran, radikal yang ingin mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara agama. Tuhan, biarlah sepanjang tahun 2022 dan seterusnya kami dapat damai sejahtera yang melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiran segenap lapisan masyarakat Indonesia di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa secara khusus untuk para pemimpin kami, baik pemimpin politik maupun pemimpin-pemimpin agama di negeri ini. Tuhan berikan hikmat kepada mereka semua. Bapak Presiden bersama wakilnya, para menteri, dan semua orang-orang yang terlibat di lembaga-lembaga tinggi negara yang menjadi alat negara. Tuhan beri hikmat kepada mereka semua
agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang aman dan damai. Dan dari dalamnya shalom Allah akan dinikmati. Bapa di sorga, kami berdoa untuk para pemimpin agama, tokoh-tokoh agama. Mereka adalah orang-orang yang Engkau pilih dan utus untuk memperlengkapi setiap umat-Mu. Buatlah mereka menjadi contoh dan teladan yang baik bagi umat yang dipimpinnya. Jangan Tuhan malah jadikan mereka sebagai batu sandungan. Karena dengan demikian itu akan membawa kehancuran bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami sejauh yang Tuhan masih perkenankan kepada kami. Dan Tuhan tetap beri kekuatan dan kesehatan kepada kami. Semua orang yang kami kasih dan cintai, orang tua kami, papa dan mama kami, sanak saudara kami, suami, istri, anak, cucu, yang saat ini mungkin berjauhan dengan kami, sehingga kami tidak bisa menikmati tahun yang baru secara bersama. Mungkin karena pendidikan, mungkin karena sakit, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena hal-hal yang lain, di dalam maupun di luar negeri. Tuhan, dimanapun mereka, doa kami iringi, kasih-Mu tetap ada bersama-sama dengan mereka. Bapa di sorga, ini kami yang datang kepadamu, membawa sukacita kami di tahun yang baru ini, sekaligus membawa gumul kami, baik yang sudah kami jalani sepanjang tahun yang lalu, pun pergumulan yang masih akan kami hadapi ke depan. Biarlah Tuhan terus berjalan bersama dengan kami. Kami naikkan syafaat ini kepadamu, di dalam dan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita akhiri ibadah ini, saya menjemput jemaat berdiri. Kidung ceria. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah, jalanilah tahun yang baru dalam iman dan pengharapan kepada Allah. Dia telah menyiapkan berbagai perkara kehidupan untuk kita. Jalanilah dengan teguh dalam tuntunan Roh Kudus. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, Majelis Jemaat mengucapkan selamat tahun baru dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari ini. Jika ada anggota yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Amos Paradungan, yang telah melayani ibadah hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta Amos Paradungan dalam pelayanannya dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah berkenankan semua yang telah melayani hari ini. Majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, streaming dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudari sekalian. Penekanan warta jemaat pada Sabtu 1 Januari 2022. Sakramen Baptisan Kudus atas permintaan keluarga akan diadakan Baptisan Kudus pada ibadah minggu kedua Januari 2022. Calon baptis yaitu Angelo Fidelis Risto Banggai, anak dari Bapak Yosram Tangke Banggai dan Ibu Heni Esteriani Tandiambo. 2. Bakti sosial HRG 2021. Sebagai bagian dari kegiatan HRG 2021, maka akan diadakan pembagian sembako kepada anggota diakonia dan warga sekitar gereja sebagai bentuk bukti bakti sosial dan perhatian kita dengan total 100 paket sembako. Dalam satu paket sembako terdiri dari beras 5 kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 liter, kecap 1 botol kecil, mie instan 5 bungkus. Bagi anggota jemaat yang rindu untuk berbagi kasih, dapat menyampaikan langsung kepada majelis gereja, komisi diakonia, dan komisi VI, atau dapat juga menghubungi kantor gereja. Partisipasi dalam bentuk bahan sembako yang tercantum di atas maupun berupa dana. Terima kasih. Kita akan menyanyikan syukur Serikat Persaudaraan dari Kidung Jemaat. Sempurnakan persatuan di dalam
setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan bacamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan bacamu, kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.